semuanya, kembali lagi dengan saya, Karina Disisa Baramita. Saya berasal dari kelas 2023B, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori sastra. Apa itu teori sastra? Teori sastra ini terbagi dari dua kata. Yang pertama, teori, dan yang kedua, sastra. Teori di sini memiliki arti pendapat ataupun cara, sedangkan sastra memiliki arti tulisan. Nah, pada zaman dahulu, orang mengenal sastra dengan kata susastra. Susastra ini berasal dari bahasa Sanskerta, su yang artinya baik, sedangkan sastra yang artinya tulisan ataupun karangan. Jadi, teori sastra itu adalah studi sistematis mengenai sastra dan metode untuk menganalisis sastra. Karya sastra ada yang berbentuk orality dan literasi. Orality ataupun lisan yaitu karya sastra yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat dan biasanya berkaitan dengan budaya. Sedangkan literasi ataupun tulisan terjadinya pada peradaban baru, yaitu pada masa mengenalnya tulisan atau zaman praaksara. Teori sastra ini bersifat dinamis, maksudnya berjalan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Apa manfaat mempelajari teori sastra? Apa sih manfaat dari mempelajari teori sastra? Nah, jadi manfaat dari mempelajari teori sastra adalah yang pertama, supaya pembaca dapat menghargai karya sastra, dan yang kedua, supaya pembaca dapat menilai karya sastra sehingga pembaca dapat mengambil manfaat dari karya sastra itu sendiri. Menurut perkataan René Wellek di dalam buku teori sastra itu memiliki dua unsur pembangun, yaitu unsur utile dan unsur dulce. Maksudnya, unsur keindahan dan unsur manfaat. Jika salah satu tidak terpenuhi, jika salah satu tidak ada unsur keindahan ataupun unsur manfaat, maka itu tidak dinamakan dengan karya sastra. Contohnya, buku ilmiah. Di dalam buku ilmiah itu hanya terdapat manfaat, tidak terdapat keindahan di dalamnya. Jadi, buku ilmiah itu tidak dinamakan dengan karya sastra. Kata keindahan itu bersifat relatif. Maksudnya, bisa indah menurut Anda, sedangkan menurut orang lain tidak indah. Tapi, tentunya kita mengambil keindahan yang bersifat universal. Tolak ukur keindahan di sini yaitu budaya. Jadi, karya sastra itu hadir untuk melestarikan budaya. Ada karya sastra yang tidak dikategorikan sebagai karya sastra, melainkan dikategorikan sebagai karya pop. Contohnya, karya Laros yang memiliki nama asli Jenny Marcelina Laloan. Beliau adalah seorang penulis perempuan yang produktif. Para kritikus menggolongkan Laros ini ke dalam penulis pop. Sebagian karyanya tidak disebut sebagai karya sastra, melainkan disebut sebagai karya pop. Contohnya, novel Laros yang berjudul Ditelan Kenyataan. Maksud pop di sini yaitu yang mengikuti selera pembaca ataupun populer yang mengikuti trennya. Unsur manfaat maksudnya apa yang kita dapat dari karya sastra. Unsur manfaat ini ada yang bersifat tersurat maupun tersirat. Contohnya, puisi Khairil Anwar yang berjudul Doa. Jika kita tidak tahu manfaat dari puisi ini, maka kita tidak akan tahu di mana letak keindahannya. Sastra dapat dilihat dari 6 cara. Yang pertama, mengaitkan karya sastra dengan pengarangnya. Jika kita ingin mengaitkan karya sastra dengan pengarangnya, kita membutuhkan teori struktural genetik. Contohnya, jika kita ingin meneliti puisi karya Andrea Hirata yang berjudul Rahasia, kita harus tahu pengalaman Andrea Hirata, kita harus tahu Andrea Hirata itu siapa. Yang kedua, tidak perlu tahu pengarangnya atau yang disebut dengan objektif. Yang mau kita lihat itu karya itu sendiri, tidak perlu yang lain. Yang ketiga, mengaitkan karya sastra dengan peristiwa. Contohnya, jika seorang penulis ingin menulis tentang
Malioboro berarti beliau harus tahu dulu sejarah Malioboro, beliau harus tahu dulu letak Malioboro itu di mana. Dan yang keempat, membandingkan karya satu dengan yang lain. Contohnya dalam bentuk kritik. Namun, kita tidak hanya melihat kelemahannya saja, kita juga melihat sisi positifnya. Kita melihat kelemahan dan kelebihannya. Yang kelima, melihat hubungan pengarang karya dengan pembaca. Dan yang keenam, melihat karya sastra dengan pembacanya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.